Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tidak akan pernah bisa mencintai orang lain. Sekuat apapun dia berusaha, dia hanya bisa mencintaimu saat kamu lakukan ini. Ya, jadi hati manusia, ya, apa yang dirasakan oleh seseorang, apa yang betul-betul dia rasakan, itu kan tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya, jadi walaupun misal mantan sekarang menunjukkan bahwa dia sedang senang-senangnya atau sedang mesra-mesranya bersama orang ketiga, apakah hatinya betul-betul merasa bahagia atau tidak? Tidak ada yang pernah tahu. Ya, seperti yang beberapa kali saya sampaikan ya di video-video yang lain, mungkin yang belum sempat melihat, bahwa untuk kelihatan bahagia di media sosial itu bukan sesuatu yang susah, kan? Untuk mendapatkan foto yang bagus, ya, apalagi kita selfie itu kan butuh waktunya tidak lama. Ya, paling setengah menit sudah dapat foto yang bagus, yang kelihatan ceria, yang kelihatan bahagia. Pasang deh di Instagram. Dan semua orang kemudian berpikir bahwa kita bahagia. Tetapi bagaimana sih sesungguhnya suasana hati kita? Ya, apa yang kita rasakan sesungguhnya? Yang tahu kita dan Allah. Ya, manusia yang lain tidak ada satu orang pun yang benar-benar tahu apa yang kita rasakan. Yang tahu kita dan Allah. Nah, sekarang ya, kelihatannya mantan sudah bahagia tuh bersama orang ketiga. Tetapi kita masih mencintainya dan kita pengen mantan kembali bersama kita. Nah, jika memang kita sudah yakin bahwa mantan ini adalah pilihan terbaik dalam hidup kita, ya, yakin kita tidak akan pernah menyesal di kemudian hari memilih mantan sebagai pendamping hidup kita. Nah, kalau kita sudah yakin betul dengan pilihan kita, maka yang kita lakukan sekarang adalah menyatukan diri kita dengan mantan, agar mantan tidak bisa jatuh cinta kepada orang lain. Nah, ketika mantan tidak bisa jatuh cinta kepada orang lain, kita juga tidak bisa jatuh cinta kepada orang lain. Ketika kita ingin mantan tidak bisa memiliki pasangan yang lain, nah kita juga selamanya tidak bisa punya pasangan yang lain. Nah, jadi kita harus yakin dulu. Ya, kalau kita sudah oke, yakin, pokoknya saya dengan mantan saja sampai tua, maka kita bisa melakukan ini agar mantan jadi milik kita, kita menjadi milik mantan selamanya. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa mantan adalah satu-satunya pilihan dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah merumuskan, ya, doa. Kita rumuskan doa kita dan kita berdoa dengan doa itu terus, ya. Doa agar mantan menjadi milik kita selamanya dan kita menjadi milik mantan selamanya. Jadi sebuah doa yang ketika kita berdoa, mantan mendapatkannya dan kita juga mendapatkan yang sama. Nah, begitu ya. Jadi kita memilih mantan sebagai pendamping hidup kita selamanya dan kita akan menjadi pendamping hidup mantan selamanya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita berdoa tanpa ada orang lain yang mengetahui. Ya, jadi ketika kita berdoa, tidak usah cerita-cerita. Termasuk kepada sahabat, kepada teman, kepada kakak, kepada adik, kepada siapapun. Tidak usah cerita-cerita. Kita betul-betul berdoa dengan rahasia. Ya. Kemudian ya, ketika kita berdoa, ya, nah, kita menyadari betul ya bahwa doa ini ketika terkabul, mantan mendapatkannya dan kita juga mendapatkan yang sama. Nah, jadi kita berdoa misal Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku. Ya, jadikan ia sebagai jodohku. Jangan biarkan ia jatuh cinta kepada orang lain. Jangan biarkan ia bersama orang lain, agar selamanya ia menjadi pendamping hidupku, menjadi jodohku dunia akhirat. Amin. Nah, kita mendoakan mantan dalam doa yang rahasia. Ya. Nah, maka para malaikat di sekeliling kita akan mengaminkan juga. Ya. Yang ketika para malaikat mengaminkan, maka mantan mendapatkan doa itu, ya. Dia akan menjadi satu-satunya jodoh kita, ya. Dia akan kembali kepada kita. Nah, kita juga sama. Kita juga menjadi satu-satunya jodoh mantan dan kita ya akan kembali kepada mantan. Nah, jadi doanya ya itu harus doa yang manfaat, ya doa yang kita yakin bahwa kita ketika sudah memilih mantan ini kita sudah tidak bisa memilih yang lain lagi kan. Kemudian yang paling penting doanya itu harus betul-betul rahasia. Jadi kalau kita sudah berdoa begini, kita tidak usah curhat lagi misal di media sosial, tidak usah tanya-tanya lagi, ya. Saya kemarin berdoa begini, bagaimana? Tidak usah tanya-tanya lagi. Ini kan namanya doa yang betul-betul rahasia. Karena doa yang rahasia, ya, kepada ya seseorang, ketika orang itu tidak pernah tahu bahwa dia sedang didoakan, ya, dan semua orang juga tidak ada yang tahu, itu adalah doa yang terkabul, ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi di dalam sebuah hadis, ya, kita diajarkan
dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Di sekelilingnya ada malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut akan berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Ya. Nah, jadi kita berdoanya satu rahasia, yang kedua kebaikan. Nah, kita berdoa, ya, kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku satu-satunya, ya, jodoh untuk mantan. Ya, jadikanlah aku pendamping hidup mantan selamanya, dunia akhirat, agar kami selalu bisa beribadah kepada Engkau, ya Allah. Nah, itu doa yang kita panjatkan. Nah, maka ketika itu terkabul, kita berdoakan agar menjadi satu-satunya jodoh bagi mantan. Maka malaikat mengaminkan, ya, maka mantan mendapatkan bahwa kita adalah satu-satunya jodoh untuk dia, dan kita pun mendapatkan yang sama, bahwa mantan satu-satunya jodoh untuk kita. Karena manusia kan ada juga, ya, yang misal usianya baru 35 tahun, tapi jodohnya sudah 3 orang, sudah menikahnya 3 kali. Kita tidak pernah tahu kan jodoh kita akan berapa. Nah, maka kita berdoa agar kita menjadi satu-satunya jodoh untuk mantan, ya. Dan kemudian kita berdoa agar kembalinya mantan kepada kita, kita dan dia bisa selalu beribadah. Mantan mendapatkan kebaikan yang sama, ya, kita pun akan mendapatkannya juga. Nah, jadi itu, ya, ketika kita memang sudah yakin bahwa mantan adalah orang yang kita pilih untuk menjadi pendamping hidup kita dan seterusnya, nah, maka kita berdoa terus, ya, dengan satu doa yang sudah kita susun itu, ya, agar ketika kita mendapatkannya juga, ya, kita bisa merasakan manfaat dan kebahagiaannya terus-menerus, ya. Nah, sebuah doa yang ketika kita sudah memilih mantan, ya, mantan tidak akan bisa memilih siapapun, ya, tidak akan bisa berpaling ke yang lain. Nah, kita pun juga akan sama. Kita tidak akan bisa berpaling ke yang lain, kita tidak bisa memilih siapapun juga selain mantan, ya. Nah, terus berdoa tanpa harus diketahui orang lain, ya, dan berdoa untuk kebaikan kita dan mantan di kemudian hari. Insya Allah para malaikat mengaminkan, mantan kembali kepada kita dan kita akan kembali kepada mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.